Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembahasan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang persamaan Dirac. Jadi berangkat dari relasi energi momentum relativistik, kemudian kita faktorkan dengan cara memfaktorkan, kita peroleh persamaan Dirac. Nah, persamaan Dirac ini merupakan persamaan yang diharapkan dapat menyelesaikan solusi dari energi negatif yang terdapat pada persamaan Glenn-Gordon. Nah, pada persamaan Dirac, jadi pada pertemuan kemarin kita sudah bagaimana mendapatkan persamaan Dirac, kita sudah belajar bagaimana caranya mendapatkan persamaan Dirac. Kemudian dari persamaan Dirac tersebut kita peroleh ada dua solusi, yaitu energi positif dan energi negatif. Nah, ini kemudian kita juga sudah berkenalan dengan gamma ya. Jadi gamma itu nanti ada gamma 0, gamma 1, gamma 2, 3 ya. Gamma 0, 1, 2, 3 ya, atau gamma mu. Ya. Kemudian ada gamma 5. Gamma 5 itu gamma 0, 1, 2, 3 gitu. Kemudian ada sigma juga. Nah, perwakilan dari gamma ini ya, matrik ini itu bisa kita menggunakan Roggendrell, bisa pakai wakilan Weyl, bisa pakai Pauli itu ya. Kalau misalnya kita pakai, kalau di Griffith itu kan pakai Roggendrell, berarti kita ya pakai itu terus gitu saja agar memudahkan kita. Jadi pakai apapun itu sebenarnya hasilnya akan sama. Nah, dari persamaan Dirac yang sudah kita peroleh di pertemuan kemarin, ini persamaan Dirac. Pada persamaan satu ini, solusi persamaan Dirac ini kita sebut sebagai Spinor-Dirac. Jadi ini istilah baru bagi kita. Jadi C di sini biasanya kan kita menyebutkan kalau di mekanika kuantum itu kan fungsi gelombang ya. Jadi C yang ada di sini itu adalah solusi dari persamaan Dirac yang disebut sebagai Spinor-Dirac. Tapi Spinor ini bukan vektor ya. Ya Spinor gitu, namanya Spinor gitu. Nah, Spinor-Dirac ini berupa matrik kolom 1 kali 4. C1 2 3 4. Maaf ini 3 ya. C1 2 3 4. Jadi ini tujuan kita. Kalau pada pertemuan kemarin kita sudah belajar bagaimana caranya mendapatkan persamaan Dirac. Kemudian pada video kali ini kita akan mencari solusi dari persamaan Dirac. Ya, ingin mencari tahu lebih lanjut solusi dari persamaan Dirac. Nah, solusi persamaan Dirac itu kan dia fungsi x, t ya. Nah, ini untuk memudahkan kita asumsikan ya, si ini tidak bergantung terhadap posisi, atau bisa dibilang partikelnya itu dalam keadaan diam. Kalau dalam keadaan diam berarti parsial C, parsial X, karena kan di sini kan ada I habar gamma mu, parsial mu C ya, parsial mu C. Nah, di sini kalau kan ada parsial mu ini, mu itu kan 0, 1, 2, 3 ya. 0, 1, 2, 3 berarti 1, 2, 3-nya karena ini tidak bergantung terhadap posisi, berarti parsial X, parsial Y, parsial Z-nya itu sama dengan 0. Nah, sehingga persamaan 1 itu bisa berubah menjadi, karena kan di sini ada parsial mu ini ya. Jadi persamaan 1 ini, persamaan Dirac berubah menjadi I habar per C gamma 0 parsial C parsial T. Ya, parsial C parsial T minus MCC sama dengan 0 ya. Kemudian kalau kita ini pindah ruas ya. Ini kalau persamaan ini minus MCC ini pindah ruas ke sini ke kanan. Kemudian masing-masing ruas kita bagi dengan I habar per C. Jadi kita punya persamaan gamma 0 parsial C parsial T. Parsial C parsial T sama dengan minus I MC kuadrat per habar C ya. Atau bisa dituliskan, jadi persamaan 5 ini bisa kita tuliskan dalam bentuk matrik. Jadi ini jelas ya untuk yang persamaan 5 ya. Jadi kan di sini kan ada gamma mu, parsial mu. Gamma mu itu kan 0, 1, 2, 3. Kemudian gamma parsial mu-nya kan juga 0, 1, 2, 3. Berarti kan di sini kan ada gamma 0 parsial 0, gamma 1 parsial 1. Nah, berhubung kan sel 1, 2, 3 atau X, Z itu sama dengan 0, jadi sisanya tinggal gamma 0. Ya, gamma 0 seper C parsial T.
Oke, jelas untuk yang persamaan 5. Nah, persamaan 5 ini bisa kita tuliskan dalam bentuk matrik. Jadi gamma 0 kalau kita pakai broken trail itu ya. Jadi gamma 0 ini dia matrik 4 kali 4. Harus diingat ya, 4 kali 4. Matrik 4 kali 4. Bu, kok di sini kok tulisannya kok 2 kali 2? Ya, ini untuk memudahkan saja ya. Jadi ini sebenarnya satu yang ada di sini itu adalah matrik 2 kali 2. Jadi satu di sini itu sebenarnya dia matrik 2 kali 2, 1 0 0 1. Ya. Ini satu ini. Kemudian 0 0 yang ada di sini itu juga sama, sebenarnya dia matrik 2 kali 2 ya, 0 0. Kemudian di sini berarti sama 0 0 0 0. Jadi matrik blok ya, ini min 1 0 0 min 1. Berarti ini matriknya 4 kali 4 dikalikan dengan ini parsial C, parsial T, parsial C B, parsial T. Ya. Jadi ini gamma 0, di sini ada parsial T, parsial T. Jadi kan C itu kan C 1 2 3 4 ya. C 1 2 3 4 dengan ini bisa kita kita sederhanakan dengan C A itu adalah C1 C2. Jadi C1 C2. Kemudian C B itu C3 C4. Jadi C itu kan matrik kolom ya. Jadi 1 kali 4. Ini C3 C4 bisa dituliskan sebagai C A C B. Ini ya. Jadi ini sebenarnya bisa kita tuliskan sebagai C A C B. Ya, C A C B. Dengan si A itu C1 2, si B itu C3 4. Nah, begini. Jadi ini sebenarnya juga 1 kali 4 ini ya. Ini bukan 2 ya, tapi 1 kali 4. Nah, ini si A ini kan C1 2, si B ini C3 4. Ya 4. Sama dengan minus I MC kuadrat per H bar. Nah, ini isinya kita tuliskan sebagai si A si B. Oke, jelas ya, bisa kita tuliskan dalam bentuk matrik. Nah, ini udah ada tulisannya. Nah, kemudian jika persamaan 6 ini kita jabarkan. Persamaan 6 ini kita jabarkan, kita kali-kalikan nanti matriknya ya. Jadi kan ini kan 1 dikalikan parsial si A parsial T itu sama dengan sekian. Si A. Ya, jadi kita dapatkan persamaan yang pertama. Jadi parsial si A parsial T sama dengan minus I MC kuadrat per H bar si A. Nah, ini kalau kita pindah ruas, jadi ini kan ada si A di sini kita pindah ruas ke kiri. Jadi kita punya parsial si A parsial si A. Kemudian kita integralkan dari si A 0 sampai dengan si A T. Kemudian parsial T-nya itu pindah ruas ke kanan. Nah, jadi kita punya minus I MC kuadrat per H bar parsial T. Nah, ini kita integralkan dari T sama dengan 0 sampai dengan T. Kalau kita integralkan parsial si A, ini kan jadinya ln si A. Ya, jadinya ln si A. ln si A dievaluasi dari si A0 sampai dengan si AT. Jadi kita punya ln si AT per si A0 sama dengan ini parsial T diintegralkan jadinya akan T dievaluasi dari 0 sampai dengan T. Jadi minus I MC kuadrat per H bar T. Nah, untuk menghilangkan, jadi kan kita mau nyari solusinya C ya. Jadi untuk menghilangkan ln, jadi bukan menghilangkan ya, kita harus eksponensialkan. Jadi eksponensial, jadi kedua ruas ini kita eksponensialkan ya. Jadi kedua ruas ini kita eksponensialkan. Eksponensial ln itu kan sama saja, tinggal argumennya saja ya. Eksponensial ln si A per si A0 itu kan berarti kan si A per si A0 sama dengan eksponensial minus I MC kuadrat per H bar T. Nah, kemudian si A0-nya pindah ruas ke kanan. Jelas ya? Ini kan sebenarnya kan harusnya kan begini. Ya, si A0. Tapi kan si A0-nya kita pindah ruas ke kanan. Jadi ini pindah ruas ke sini. Begitu. Jadi kita dapatkan solusi si AT itu sama dengan E minus I MC kuadrat per H bar T si A. Nah, dengan cara yang sama, tadi kan baru yang ini ya, yang atas ya. Nah, ini yang bawah 0 dikalikan parsial A parsial T
kalikan sama dengan ini ya, kan 0 ya. Kemudian minus 1 kalikan parsial si B per parsial T, itu sama dengan minus I MC kuadrat per H bar si B. Jadi kita punya persamaan minus parsial si B per parsial T itu sama dengan minus I MC kuadrat per H bar si B. Ini minus-minusnya ya ada di kedua ruas, berarti kita bisa hilangkan, sehingga tinggal ini si B nya ini pindah ruas ke kiri, T nya pindah ruas ke kanan. Jadi kita punya integral seperti ini ya. Kalau kita integralkan dengan cara yang sama, berarti kita punya ln si BT per si B0 sama dengan IMC kuadrat per H bar T. Si B itu sama dengan si B fungsi T ya, sama dengan eksponensial plus. Jadi kan kalau ini eksponensial minus, ini eksponensial plus si B 0. Nah, jadi kita dapatkan solusi persamaan Dirac yang tidak bergantung terhadap posisi ya. Jadi dia hanya bergantung terhadap waktu saja. Nah, untuk partikel yang dalam keadaan diam, tadi kan ini yang kita tinjau itu kan solusi persamaan Dirac untuk partikel yang diam atau tidak bergantung terhadap posisi. Nah, energi diamnya itu kan E sama dengan MC kuadrat. Sehingga tadi itu kan solusinya kan di sini kan minus I MC kuadrat ya. Jadi solusi yang tadi itu kan minus I MC kuadrat T per H bar. Nah, MC kuadrat itu kan energinya. Ya, energinya. Berarti si A sama dengan eksponensial minus I ET per H bar si A 0. Nah, ini menggambarkan keadaan energi positif. E-nya sama dengan MC kuadrat. Nah, ini atau bisa juga disebut sebagai partikel dengan energi positif. Kemudian si B ya, si BT itu sama dengan eksponensial IET per H bar si B. Nah, ini menggambarkan keadaan energi yang negatif. Jadi E sama dengan minus MC kuadrat. Nah, ini menunjukkan antipartikel dengan energi positif. Contohnya misalnya si A itu tadi menggambarkan elektron, si B itu menggambarkan positron. Jadi nanti si A sendiri itu kan ada si 1 dan ada si 2 ya. Jadi ada si 1, ada si 2. Nanti akan kita ketahui ternyata si 1 itu menunjukkan spin up, si 2 itu nanti dia menunjukkan spin down gitu ya. Jadi persamaan Dirac ini berlaku untuk spin setengah saja. Ini ya. Jadi ini si 1. Jadi solusinya yang si 1 itu sama dengan E minus I MC kuadrat per H bar T. Ini 1 0 0 0. Ini menunjukkan partikel elektron spin up. Kemudian si 2 ya, eksponensial minus I MC kuadrat per H bar T 0 1 0 0 0. Ini menunjukkan elektron spin down. Ini kan tadi kan di sini kan si 1, ini si 2 ya. Kemudian untuk yang si 3 ya, eksponensial ini harusnya plus. Ya. Jadi eksponensial I MC kuadrat ini plus ya harusnya ya per H bar T 001 ini menunjukkan positron spin up. Kemudian si 4 itu ya, eksponensial I MC kuadrat per H bar T 0001 ini menunjukkan spin down. Jadi tadi kan si 1 2 3 4, si 1 itu menunjukkan partikel spin up, si 2 itu menunjukkan partikel spin down, si 3 itu menunjukkan antipartikel spin up, dan si 4 itu menunjukkan antipartikel spin down. Nah, sekarang kita lanjut. Kalau tadi itu kan solusi persamaan Dirac yang tidak bergantung terhadap tidak bergantung terhadap posisi ya, jadi hanya bergantung terhadap waktu. Nah, kita akan mencari solusi plane wave-nya ya. Jadi ini kita pakai fungsi coba. Jadi kita balik, kita tebak solusinya, kemudian kita masukkan ke dalam persamaannya apakah solusi yang kita tebak ini sesuai atau tidak gitu ya. Jadi solusi plane wave-nya itu Cx sama dengan A E eksponensial I K dot X U K. Ya, jadi ini mengingatkan kita pada persamaan Dirac bentuknya seperti ini.
ya, ini di persamaan 1. Kemudian solusi plane wave-nya itu Cx ya, ini fungsi x-nya ya. Itu sama dengan A eksponensial minus IK dot X U K. Nah, ingat K dan X yang ada di sini itu kita berharapnya mencari vektor 4 ya, ini K mu, dan mengaitkannya dengan bispinor UK. Jadi tadi kita ketemu dengan istilah C itu adalah spinor. Kemudian sekarang kita kok ketemu dengan istilah bispinor ya. Jadi gini, untuk yang plane wave, kalau tadi itu kan yang solusi yang bergantung terhadap waktu saja itu kan langsung ya si 1, 2, 3. Jadi langsung ke solusi C-nya. Nah, sekarang kita untuk yang plane wave ini itu kita mencari U-nya ya. Jadi kita akan mengaitkan, karena kan U di sini kan fungsi K, yang diharapkan K ini adalah vektor 4 ya. Jadi kita akan mengaitkan K mu, vektor 4 K mu dengan bispinor UK sedemikian rupa sehingga si X-nya itu memenuhi persamaan Dirac. Jadi kita akan mencari tahu U ya. U yang ada di sini berkaitan dengan vektor 4 sehingga C-nya itu bisa memenuhi persamaan Dirac. Nah, ini kalau di persamaan Dirac ini kan kita sudah menebak solusinya kan pada persamaan 11 ini ya. Nah, persamaan 11 ini kita substitusikan ke persamaan 1. Nah, di persamaan 1 itu kan ada partial mu C. Sehingga kita mendiferensialkan persamaan 11. Jadi partial mu C itu sama dengan untuk persamaan 11 ini kan karena C-nya yang ada di sini itu kan fungsi X ya. Fungsi X berarti yang diturunkan itu hanya fungsi X yang ada di sini itu berarti yang diturunkan yang ada di eksponensial saja ya, yang ada di eksponensial, karena kan yang ada X-nya itu yang di eksponensial. Jadi minus I K mu A E minus I K dot X U K, atau ini bisa kita tuliskan minus I K mu C. Nah, kalau kita substitusikan persamaan 12, persamaan 11 ini ke persamaan 1. Jadi minus I, ini persamaan Dirac I habar gamma mu ya. Partial mu C ini kita ganti dengan ini ya di persamaan 12 minus MCC, C-nya kita ganti dengan persamaan 11. Kita dapatkan persamaan seperti ini. Jadi kan ini I habar partial mu minus I K mu. Ya, ini ada minus I dikalikan dengan I. Ya, minus I dikalikan dengan I itu kan jadinya kan per 1. Jadinya kita punya habar gamma mu K mu minus ini kan A eksponensial minus I K X U K. A eksponensial minus I K X U K itu kan sama dengan ini jadi kedua ruas ini kan mengandung A eksponensial ya. Jadi ini bisa kita, jadi kan kita mau nyari solusi persamaan ini. Jadi kita harus mencari solusi persamaan ini yang berlaku. Ini kan persamaannya sama dengan 0. Jadi persamaan ini berlaku untuk semua nilai UK. Jadi ini untuk menyederhanakan ya. Jadi A eksponensial ini kita coret-coret ya. Kan sama ini di kedua ruas kan ada. Jadi kita sisanya habar gamma mu K mu minus MC U itu sama dengan 0. Jadi kita mau mencari solusi yang berlaku untuk semua nilai U yang mungkin. Kalau dari persamaan ini, persamaan 13 ini ya, jadi persamaan 13 maka C yang memenuhi persamaan Dirac. Jadi jika U ini memenuhi persamaan 13, jadi U ini kalau misalnya memenuhi persamaan 13, maka C akan memenuhi persamaan Dirac. Nah, dari persamaan 13 itu kita bisa tuliskan dalam bentuk matrik. Jadi ini persamaan ini kan sama dengan 0. Nah, ini bisa kita tuliskan kalau semisal ini bukan matrik 4 kali 4 ini kan mudah ya, berarti yang ada di dalam kurung ini sama dengan 0. Memang seperti itu, tetapi kan gamma mu K mu ini ya. Ini gamma mu di sini kan dia matrik 4 kali 4. Jadi kita mencoba untuk menuliskannya ya dalam bentuk matrik. Jadi gamma mu K mu itu kan bisa kita tuliskan dalam bentuk gamma 0 K 0 minus gamma dot K. Ini gamma dot K ini berarti kan 1, 2, 3 ya. Jadi gamma mu K mu itu sama dengan K0. K0 gamma 0 itu 1, 0, 0 min 1.
ya, minus K gamma 1 2 3 itu 0 sigma minus sigma 0 ya. Nah, ini sigmanya itu sigma bold ya. Jadi sigmanya di sini kan ya mungkin bisa dipakai sigma I juga nggak apa-apa ya, sigma I ya. Jadi sigma yang ada di sini itu sigma 1 2 3 juga. Ya, karena kan vektor nih ya. Jadi gamma mu K mu itu sama dengan K0 minus K dot sigma K0. Ini mudah ya. Ini kan K0 ini minus K0 dikurangi ya. Untuk yang ada di sini yang pertama di sini K0 dikurangi 0. Oke, K0. K0 kalikan 0 berarti 0. Berarti sisa minus K dot sigma. Kemudian yang ada di sini ya, K0 dikalikan 0, 0. Kemudian yang ada di sini minus K dot minus sigma, berarti plus ya K sigma. Kemudian yang ada di sini K0 dikalikan min 1 berarti minus K 0 ya. Minus ini ada minusnya nih harusnya ya. Minus K0. Nah, kemudian minus K dot 0 itu 0 ya. Ini harusnya ada minusnya ya, mohon maaf ada minusnya. Oke. Nah, kalau misalnya kita substitusikan persamaan 14 ini ke persamaan 13, jadi kita masukkan ke sini. Jadi kita punya H-bar gamma mu K mu minus MC U itu sama dengan H-bar gamma mu K mu itu adalah nilainya ini sorry ada minusnya ya. Minus MC U-nya itu kan ini ya, UA UB ini ya. UA UB dengan ini UA itu nanti ada U1 U2 ya, UB itu berarti ada U3 U4. Jadi di sini kita punya, kalau kita jabarkan ini ya, kita distribusikan satu-satu berarti kita punya yang di sini H-bar K0 ya, H-bar K0 minus MC. Kemudian yang ada di sini H-bar minus H-bar K dot sigma ya, K dot sigma. Kenapa di sini kok tidak ada minus MC? Ya. Jadi yang ada minus MC kok ada di sini saja, karena kan MC. Jadi ini penjabarannya ya. Nah, kenapa kok semuanya nggak dikurangi dengan MC? Karena MC yang ada di sini itu kan MC dikalikan dengan matrik ya 1 0 0 1. Jadi MC-nya itu cuma ada di kolom ini dan ini saja. Jadi MC sini 0, ini 0, ini MC. Jadi kalau dikurangi ini ya, ini jadinya kan H-bar minus H-bar K dot sigma dikurangi dengan 0 gitu ya. Kemudian yang ada di sini H-bar K dot sigma dikurangi dengan 0 juga ya. Jadi yang ada di sini ini ya. Kemudian yang ini minus K0 ya, minus H-bar K0 minus MC, karena di sini MC-nya ada. Jadi paham ya untuk kenapa kok kita bisa dapatkan matrik yang seperti ini. Ini kan kita tinggal distribusikan H-barnya kemudian dikurangi dengan MC. Nah, MC yang ada di sini itu MC dikalikan dengan matrik identitas 1 0 0 1. Jadi dapatkannya ini ya. Nah, kemudian kalau kita kali-kalikan lagi matriknya, H-bar K0 minus MC dikalikan UA dikurangi dengan H-bar K sigma UB ya. Ini kita dapatkan ini ya. Kemudian H-bar K sigma UA minus H-bar K0 minus MC UB ya, atau minusnya ini bisa kita pindahkan ke depan, jadinya di sini adalah plus. Dan ini persamaannya sama dengan 0. Nah, untuk ini persamaan 15 ini, jadi kita bisa peroleh ini kan berarti kan H-bar, ini kan 00 itu kan berarti kan 00 gini ya. 00 gini ya. Berarti H-bar K0 minus MC UA minus H-bar K sigma UB itu sama dengan 0. Jadi nanti kita dapatkan dua persamaan ya. Yang ini sama dengan 0, yang ini juga sama dengan 0. Jadi yang ini ini sama dengan 0, ini juga sama dengan 0. Nah, ini yang ini ya. Kita lanjut yang atas, kita eksekusi yang atas dulu. Jadi kita punya H-bar K0 minus MC UA minus H-bar K sigma UB sama dengan 0. Ini pindah ruas ke kanan. Kemudian dari sini kita dapatkan UA itu sama dengan ini tinggal dibagi saja ya, seper K0 minus H-bar MC per H-bar. Ini dibagi dengan H-bar K sigma UB. Nah, ini tinggal bolak-balik saja, ini persamaan 16. Nah, dengan cara yang sama ini ya. Jadi ini untuk yang
Pertama ini yang atas, kita dapatkan ini. Kemudian yang kedua, ya, kita dapatkan ini dengan cara yang sama. Kita dapatkan UB itu sama dengan 1 K0 plus MC per H-bar K sigma UA. Nah, kalau kita substitusikan persamaan 17 ini ke persamaan ke-16, jadi kan 16 itu di sini mengandung UB. Nah, UB-nya kalau kita ganti dengan ini, jadi UA itu sama dengan 1 ya, sekian K dot sigma UB-nya kita ganti dengan persamaan 17, maka kita punya di sini kan K0 minus MC per H-bar, K0 plus MC per H-bar. Kalau kita kalikan, kita punya K0 minus MC per H-bar kuadrat. Kemudian K dot sigma ini kuadrat, kemudian A, UA. Ya. Jadi kita dapatkan persamaan 18 ini ya. Nah, sekarang kita mau mengeksekusi, mau mencari tahu K dot sigma kuadrat. Sebelum kita mencari kuadratnya, kita cari K dot sigma terlebih dahulu. Jadi mengingatkan kita mau mencari U ya. Jadi kalau misalnya kita dapatkan U, berarti C-nya itu akan memenuhi persamaan Dirac. Nah, K dot sigma, K di sini kan vektor ya. Ini mudahnya ya kalau mau ini kan kita bisa tuliskan dalam bentuk matrik atau bisa dalam bentuk IJK juga bisa ya. KX, KY, KZ, sigmanya juga sama, IJK itu biar mudah gitu ya. Jadi nanti di sini kita punya KX sigma 1 ditambah KY sigma 2 ditambah KZ sigma 3. KZ sigma 3. Kemudian sigma 1 ya, ini matrik Pauli ya, sigma 1, sigma 2, sigma 3. Ini kalau misalnya saya sendiri tidak hafal gitu, terkadang masih ke bolak-balik dengan wakilan-wakilan yang ada gitu. Ini bisa langsung lihat tabel ya. Jadi sigma 1 kalau pakai broken dial itu 0110, sigma 2 itu 0 min 1 1 0, sigma 3 itu 1 0 0 min 1. Nah, ini kalau kita distribusikan berarti kan ini untuk yang KX ini kan 0 KX KX 0 ya. Ini 0 ditambah 0 ditambah KZ. Berarti untuk yang ada di sini KZ. Kemudian yang ini KX minus IKY 0. Nah, kemudian yang ini KX plus IKY 0. Nah, kemudian yang sini 0 0 minus KZ. Jadi kita punya K dot sigma. Nah, sekarang kita mau cari kuadratnya. Nah, kalau kita kuadratkan berarti kita tinggal kalikan ya. Nah, ini tinggal KZ kuadrat ditambah dengan nih ya, KX min IKY, KX plus IKY. Oke. Kemudian untuk yang sebelah sini berarti kita punya KZ kalikan KX min IKY, KZ dikalikan dengan ini ya, minus KZ KX min IKY. Kemudian yang ada di sini ya, KX plus IKY dikalikan dengan KZ ini ya, dikurangi dengan KZ dikalikan dengan ini. Kemudian yang di pojok sini ini berarti kan ini ya, KX dikalikan dengan KX min IKY ya, dikurangi dengan minus KZ ini ya, minus KZ dikalikan dengan minus KZ. Berarti kita punya relasi ini. Ini kalau semisal kita lihat, jadi di sini ada KZ kuadrat plus KX untuk yang pertama ini ya. KX kuadrat, KZ kuadrat plus KX minus IKY, KX plus IKY. Ini kalau semisal kita kalikan, berarti kan KX dikalikan dengan KX, KX kuadrat ya. KX dikalikan dengan IKY plus IKY, kemudian minus IKY KX, berarti coret-coret ditambah dikalikan dengan minus IKY IKY. Jadi kita punya relasi seperti ini jadinya. Ini ya, ini kalau dijabarkan jadinya KZ kuadrat plus KY kuadrat plus KX kuadrat. Kemudian yang ini kan relasinya sama ini ya. Ini kan berarti coret-coret. Ini bentuknya kan sama. Berarti ini sama dengan 0. Ini juga sama, ini bentuknya juga sama. Ini hasilnya juga 0. Nah, ini kalau semisal kita yang di sini ya, kalau kita jabarkan nanti hasilnya juga sama. Ini KZ kuadrat plus KY kuadrat plus KX kuadrat. Nah, ini kan sama saja dengan K kuadrat ya. Jadi K dot sigma kuadrat itu K kuadrat.
Nah, dengan demikian persamaan 19 kalau kita substitusikan ke persamaan 18 tadi, ke UA tadi, maka kita dapatkan tadi kan yang ada di sini itu kan K dot sigma kuadrat ya. Kita tuliskan K kuadrat saja. Nah, dari persamaan 20 nanti kita dapatkan relasi ya. Dapatkan relasi, jadi kan kita mau mengaitkan U, mau mencari hubungan U dengan vektor 4. Itu tujuan kita gitu ya. Vektor 4K gitu. Nah, ternyata ini bisa kita ketemu ini. Jadi ini K, ini kalau kita lihat persamaan 20, UA sama dengan bla 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 UA. Berarti yang ada di depan sini itu sama dengan 1. UA itu ya harus sama dengan UA kan? Berarti ini sama dengan 1. Ya. Jadi ini pindah ruas ke sini. Ya. Kalau kita pindah ruas berarti K kuadrat itu sama dengan sekian. Ya. Kemudian kalau kita pindah ruas lagi, ini K0 kuadrat minus K kuadrat, ini pindah ruas ya, sama dengan MC per H bar kuadrat. Nah, ini kan bentuk dari vektor 4. Ini kan bentuk dari vektor 4. Nah, jadi ini adalah tidak lain adalah K kuadrat atau K mu sama dengan MC kuadrat per H bar. Nah, agar si yang sama dengan tadi ya, A eksponensial minus IK dot X UK memenuhi persamaan Dirac, maka H bar K mu itu harus berupa vektor 4. Nah, ini M kuadrat C kuadrat, M kuadrat C kuadrat ya. Berarti ini K mu ya. Jadi ini K kuadrat per H bar, ini harus dipindah ruas ya. Nah, ini ya. Jadi ini harus pindah ruas ke sini. Jadi K kuadrat H bar kuadrat itu harus sama dengan M kuadrat C kuadrat. Jadi K kuadrat H bar kuadrat itu sama dengan M kuadrat C kuadrat. Ini kan menunjukkan partikel ya, energi partikel. Jadi K mu itu sama dengan plus minus P kuadrat per H bar. Nah, secara tidak langsung seperti ini. Jadi kita sudah dapatkan relasinya. Nah, sekarang kalau semisal kita memilih UA itu 10, nah, maka UB-nya itu kalau kita masukkan, kan tadi kita sudah dapatkan relasi UA dan UB ya. Ini UA, kemudian tadi UB ya. Di slide sebelumnya itu ada UB. Kalau kita masukkan UA, kalau misalnya kita pilih UA itu 10, maka UB-nya, jadi kan UB itu sama dengan tadi sekian UA gitu ya. UA-nya kalau kita ganti dengan 10, maka kita dapatkan UB itu sama dengan ini. Nah, atau kalau ini kita bisa tuliskan U1 itu sama dengan N. Jadi kan U1 solusinya ya. U1 itu kan sama dengan ini UA, ini UB ya. Kalau misalnya UA-nya itu kita pilih 10, maka UB-nya kalau kita masukkan ke dalam relasi, kita punya relasinya seperti ini. U1. Nah, ini sebenarnya U1 ini menunjukkan ini adalah solusi dari energi positif yang menunjukkan energinya partikel spin up. Jadi ini partikel spin up. Jadi partikel spin up. Spin up. Jadi ini solusi untuk energi positif. Energi positif. Energi positif ya. Ya, ini kan tadi sebenarnya kan di sini relasinya kan K dot sigma, kemudian K ya. Tapi kan tadi kan kita sudah dapat relasi antara K dengan vektor 4 ya. Jadi kan kita sudah dapat relasi K dengan P. Jadi ini tinggal bolak-balik saja, saya rasa enggak susah ya. Ini saya langsung biar cepat. Kemudian ini kan ada P0, ini kan sebenarnya tadinya itu kan K0. Nah, ini kita ganti dengan P0 ya. Kemudian kalau
kalau kita milih UA-nya itu 01, maka UB-nya itu relasinya ini. Jadi ini ya, UB-nya itu relasinya ini. C PX minus IPY. Ini sebenarnya kalau mau dijabarkan itu panjang sekali karena harus menjabarkan sigmanya sebenarnya ya. Tapi ini saya langsung ya, nanti bisa buat Anda latihan gitu ya. Ini. Nah, ini kalau misalnya kita tuliskan solusinya U2-nya ya. U2-nya ini ya. Jadi kalau dipilih 01 UA-nya, maka UB-nya adalah ini. Nah, ini sama, ini menunjukkan energi solusi untuk energi positif. Energi positif ya, untuk partikel yang spin down. Partikel spin down. Spin down. Kemudian kalau semisal kita milih UB-nya itu 10, nah, UA-nya sama dengan sekian. Ini harusnya U3 ya. Ini ya. Ini harusnya kita dapatkan U3. U3. U3-nya berarti kita bisa tuliskan ya, U3 itu sama dengan ini ya, P C per CPZ ya, atau sini ya. Ini U3-nya CPZ per sekian E plus MC ini ya. Ini agak susah nulisnya. MC kuadrat. Kemudian yang di bawahnya itu PX, ini C dikalikan dengan PX plus IPY per sekian, kemudian 1, 0. Nah, ini adalah U3. Ini U3. Kemudian yang keempat, kalau misal kita milih UB-nya itu 01, UA-nya maka kita dapatkan sekian. Jadi ini kita dapatkan U4. Nah, U4 itu bentuknya itu sama dengan ya seperti ini ya. Nah, kemudian ini 01. Nah, 3 dan 4 ini menunjukkan solusi energi negatif. Jadi ini solusi energi negatif. Nah, ada perbedaan antara U dan V. Jadi gini, ini energi negatif. Energi negatif itu kita punya U3 dan U4. Jadi energi negatif ya. Kita punya U3 dan U4. Nah, U3 ini menggambarkan energi antipartikel yang negatif, spin up. Jadi ini U3 kalau bentuknya seperti ini menunjukkan antipartikel yang mempunyai keadaannya ya, state keadaannya itu negatif ya, energinya itu negatif, spinnya spin up. Nah, sedangkan yang ini, yang U4 ini menunjukkan antipartikel yang state keadaannya itu dia energinya itu negatif ya, di state keadaan energi negatif, spinnya itu spin down. Atau bisa dibalik biar mempermudah ya. Ini biar mempermudah. Jadi bahasanya ini kan membingungkan ya, energi negatif gitu ya. Jadi ini dibalik. Jadi dibalik yang U4 itu sama dengan V1. Nah, U4 itu sama dengan V1. U3 itu sama dengan V2. Nah, kemudian apa maknanya? Berarti yang V1 ya, yang V1 ini menunjukkan antipartikel yang mempunyai energi positif, spin up. Ya, ini spinnya spin up. Spin up. Kemudian yang U2 ini menunjukkan antipartikel energinya positif yang spin down. Jadi kayak dibalik tadi ya. Jadi kalau kita pakai U3 dan U4 itu kan membingungkan kalimatnya ya. Membingungkannya di mana? Karena kita masih bilang energi negatif gitu ya. Kan nggak ada, kan membingungkan gitu. Jadi lebih enaknya kita pakai V1, V2. Jadi kita punya U1, U2, V1, V2. U1 menunjukkan partikel spin up, U2 itu menunjukkan partikel spin down, V1 itu menunjukkan antipartikel spin up, V2 itu menunjukkan antipartikel spin down. Nah, nanti kita dapatkan solusinya ya.
Ini solusinya C sama dengan A eksponensial minus I Px H bar U, itu untuk partikel. Kemudian C itu sama dengan A eksponen I P dot X per H bar V, itu untuk antipartikel. Jadi nanti kita mempunyai dua persamaan Dirac ya, untuk yang partikel dan antipartikel. Untuk gamma mu P mu minus MCU sama dengan 0. Ini menggambarkan untuk yang partikel. Kemudian untuk yang antipartikel itu gamma mu P mu plus MC V sama dengan 0. Ya, bedanya untuk yang partikel minus MCU, kalau yang antipartikel plus MC V. Nah, ini